Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran ketiga dengan muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 serta muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Tentunya masih bersama Anisya Kusniadi. Mari kita awali belajar untuk hari ini. Perlawanan bangsa Indonesia. Dengan adanya penjajahan di Indonesia, tentu hal ini akan membawa akibat bagi rakyat Indonesia, di mana mereka harus hidup menderita selama masa penjajahan berlangsung. Hal inilah yang mengakibatkan rakyat Indonesia tidak berdiam diri. Mereka melakukan berbagai perlawanan terhadap bangsa penjajah. Perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi bangsa Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai Portugis, terjadi berbagai perlawanan. Antara lain, Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 adalah raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng di Maluku. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore, melawan Portugis sehingga Portugis pun terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galpo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate kemudian dilanjut di bawah pimpinan Sultan Baabullah, yaitu putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian, Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur Timur pada tahun 1975. Perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Salah satunya adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, serta Silas Papare dari Papua. Perlawanan rakyat Sumatera antara lain di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu taktik perang dengan cara bersembunyi di hutan. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Hingga akhirnya kaum adat dan kaum Padri pun bersatu untuk menghadapi Belanda. Perlawanan rakyat yang terjadi di Jawa.
Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1825. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan cara yang sangat licik, yaitu dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Hukum tawan karang adalah siapapun kapal yang berlabuh maka menjadi hak milik dari rakyat Bali. Belanda melanggar hukum tersebut, hingga akhirnya memicu perlawanan dari rakyat Bali. Perlawanan ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Artinya adalah perang hingga titik darah penghabisan yang terjadi di sekitar Benteng Jagaraga. Perlawanan berakhir ketika Belanda akhirnya dapat menguasai Benteng Jagaraga. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Di bawah pimpinan Pangeran Antasari, rakyat Kalimantan Selatan melakukan perlawanannya. Penyebabnya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai Kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya, tetapi mereka selalu bersatu untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu faktor letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Hal itu karena Indonesia dilalui garis khatulistiwa, serta berada di antara benua Asia dan benua Australia, juga di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Faktor yang kedua adalah faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya baru. Faktor yang ketiga adalah faktor keberagaman penampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakatnya kesulitan dalam berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Ada beberapa kelompok ras di Indonesia, antara lain ada ras khusus, ras Kaukasoid, ras Mongoloid, dan ras Negroid. Tentu dari beberapa ras ini memiliki perbedaan dan ciri fisiknya masing-masing. Kelompok ras Papua Melanesioid terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Kelompok ras Negroid antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mekopsi di Kepulauan Andaman. Kelompok ras Bedoid antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Kelompok ras yang terakhir adalah kelompok ras Melayu Mongoloid. Kelompok ras Melayu Mongoloid ini dibedakan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah ras Proto-Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Di samping kelompok ras tersebut, di masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina atau ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya, yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme.
di mana mereka membanggakan rasnya sendiri dengan merendahkan ras yang lainnya. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian mengerjakan tugas berikut ini ya. Semangat terus belajar di rumah dan tak lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran kita esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.